Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya mau lihat ini. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hah? Chelsea sakit. Terus siapa lagi? Jennifer Alfa. Caleb. Sampara. Berarti 6 orang yang tidak masuk hari ini. 6 orang. Iya, 6 orang. 9 orang. Jadi tadi berapa sakit? 2 orang sakit. Yang lainnya? Alfa. Tidak ada pemberitahuan sampai hari ini, sampai detik ini? Oh iya. Kasih atas informasinya ya. Jadi semoga teman-teman yang tidak hadir hari ini diberi kesempatan buat minggu depan untuk bisa bergabung dengan kita lagi. Ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, satu orang bisa memimpin doa di depan. Mari kita berdoa dulu. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, makasih atas Rasya tadi sudah memimpin kita dalam doa. Semoga dengan hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini kita masuk pada materi apa? Apa? Reproduksi virus. Ya. Sudah dibaca materi yang saya sudah kirim? Sudah? Sedikit-sedikit. Sudah dibuka link YouTube-nya? Belum sempat buka. Kenapa nggak dibuka? Tidak ada data? Waduh, bahaya ini. Ibu sudah sampaikan kemarin ya, tolong dipelajari dulu sebelum kita masuk pada materinya ya. Jadi adapun tujuan kita pada hari ini mempelajari materi reproduksi virus, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi ya. Jadi mengidentifikasi reproduksi virus itu. Nanti mengidentifikasi daur litik, kemudian daur lisogenik. Ya, kemudian nanti bisa mengetahui perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik. Kemudian nanti bisa juga membedakan nanti tahapannya yang terdapat di daur litik apa, kemudian tahapan yang terdapat pada daur lisogenik. Nah, itu nanti bisa kalian bisa tahu ya perbedaannya, persamaannya antara daur litik kemudian daur lisogenik. Kemudian sebelum saya masuk di materi, saya ingin
memberikan penguatan ya. Jadi penguatan untuk materi yang sebelumnya kan minggu lalu kan kita sudah mengetahui apa sih itu virus, apa sih ciri-cirinya. Mungkin masih ingat virus itu apa sih sebenarnya? Racun. Ada yang lain? Ada yang lain? Virus itu apa sih sebenarnya? Atau begini, pernah nggak dengar kata virus? Ya. Virus apa yang pernah melanda negara? Ya, corona. Atau biasa disebut apa? Ya, COVID-19. Ya. Dari virus corona itu mungkin virus apa yang bisa? Berbentuk apa sih itu virus? Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Iya, bentuknya berbagai macam, mana saja sih? Iya, ada yang bulat, apa lagi? Iya. Ada yang lonjong, panjang, bulat, berbentuk seperti huruf T, kemudian ada berupa filamen. Ya. Ya, jangan dilupa terus kalau ada apa-apa pembelajarannya. Ya, jadi itu ya. Jadi bentuk-bentuknya seperti itu. Kemudian apa sih ciri-ciri virus yang paling mendasar yang kalian tahu? Ciri-cirinya apa sih? Apa? Ya, ukurannya sangat kecil. Nah, saya mau tanya, antara virus dan bakteri, yang mana yang lebih kecil? Iya, virus. Ya. Siapa yang pertama kali meneliti virus? Ya, Adolf Mayer. Ya, jadi itulah sebagai pertanyaan pemantik sebelum kita memasuki pada materi daur litik dengan daur lisogenik. Nah, namun sebelumnya ya, jadi Ibu harapkan nanti di akhir pembelajaran mungkin Ibu akan berikan tugas ya, di akhir pembelajaran nanti ada tugas. Ya, jadi tugasnya nanti bukan per kelompok ya, per individual ya. Ya, nanti dikerjakan di rumah. Ya, mungkin sebelum kita memasuki materi, saya akan mengajak kalian untuk dulu fokus dalam pembelajaran. Bisa? Fokus dalam pembelajaran dulu. Ya. Boleh segala aktivitas ditiadakan dulu. Ya. Segala aktivitas ditiadakan dulu. Boleh tangan disimpan di atas paha. Ya, perhatikan duduknya, duduk dengan senyaman mungkin. Bagaimana? Ya, duduk senyaman mungkin. Ya, usahakan jangan sandar. Ya, supaya rileks, tidak usah tegang, rileks aja, santai saja. Ya, tangan di atas paha. Ya, fokus, silahkan fokus. Ya, tangan di atas paha. Kemudian lihat bahu kiri, bahu kanan sudah lurus enggak? Ya, jangan sampai ada bahunya naik begini, ada yang turun ya. Ya, jadi ya serileks mungkin. Ya, usahakan bahu kiri kanan sejajar. Sudah? Ya, perlahan-lahan tarik napas melalui hidung. Ya. Pelan-pelan, satu, rasakan. Bisa memejamkan matanya supaya fokus, rasakan, tahan, keluarkan lewat mulut secara perlahan-lahan. Ya, dirasakan ya, dirasakan. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan, nikmati, kemudian hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Dirasakan, diresapi. Ya, ditutup matanya supaya betul-betul dirasakan supaya kita bisa fokus dalam pembelajaran. Sekali lagi,
Tarik napas. Iya, hembuskan. Iya. Sudah? Ada yang mau berkomentar atau mengungkapkan perasaannya bagaimana setelah tadi kita melakukan mindfulness? Ada yang mau? Apakah perasaan senang, kemudian ada yang gembira, atau ada yang marah, atau ada yang sebel? Ya, siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya? Ayo, siapa yang mengungkapkan perasaannya? Ayo, Askia, perasaan apa yang kamu rasakan hari ini? Senang, gembira, marah, atau sebel? Ekspresinya kalau senang bagaimana? Ya? Senang, senyum. Ada lagi? Nanda? Perasaannya bagaimana? Ya, ekspresinya bagaimana kalau senang? Ya? Senyum. Coba buat ibu yang ada di depan. Ayo, senyum manisnya mana? Kayaknya masih ada yang cemberut deh. Ada yang tidak senang kayaknya hari ini. Citra, kenapa? Kayaknya cemberut, ada sesuatu? Tidak ada. Ya. Jadi ibu berharap pembelajaran kita ini jangan dijadikan beban. Ya, kita enjoy saja belajar itu. Ya, jangan ada masalah. Kenapa tadi saya mengajak mindfulness? Supaya beban yang ada di rumah tadi kita tinggalkan. Mungkin merasa tidak enak sama orang tua atau sama adik, atau tadi di dalam perjalanan ada sesuatu. Jadi kita buang rasa itu. Jadi mari kita belajar untuk fokus. Iya. Oke. Jadi kita masuk pada materinya ya. Sudah senang ya? Oke, sudah bahagia? Ada yang tidak bahagia? Jangan malu-malu, jangan takut. Diungkapkan saja kalau memang tidak bahagia. Ada yang tidak bahagia? Ada marah? Sebel? Senang semua? Iya. Oke, makasih. Kita aplaus dulu yang senang semua hari ini. Iya. Oke, nah ini kita materi kita hari ini ya. Iya, ini adalah proses reproduksi virus atau biasa disebut dengan replikasi. Replikasi itu apa sih replikasi? Meniru. Apalagi? Ya, menduplikat. Kalau bahasa itunya menduplikat apa ya? Menggandakan. Iya, ganda toh? Iya. Jadi ini adalah kita pelajari adalah reproduksi virus. Reproduksi virus itu ada dua. Ada daur litik, kemudian ada daur lisogenik. Nah, di sini kita ketahui pada fase siklus litik ini adalah fase yang paling ganas. Ya, bisa keliling saja. Ya, beda nanti kalau dia lisogenik. Kenapa pada fase litik ini adalah fase ganas? Ya, karena nanti dia yang menginfeksi ke dalam tubuh kita. Jadi Ibu sudah sampaikan minggu lalu bahwa virus itu dia tidak bisa hidup di dalam tubuh kita kalau tidak ada inangnya. Ya. Tahu tuh namanya inang toh? Ya. Contoh kecil bisa kita lihat. Biasa lihat pohon pohon gersen. Iya. Pernah lihat namanya parasit? Pernah. Nah, parasit itu apa? Inang toh? Ya, dia menempel di tumbuhan lain kan? Nah, inilah virus, seperti inilah virus. Dia tidak bisa hidup di dalam tubuh kita kalau dia tidak ada inangnya. Bagaimana dia mau berkembang biak? Tidak ada inangnya kok. Ya toh? Ya, jadi diingat ya. Jadi virus tidak bisa hidup di dalam organ tubuh kita kalau dia tidak ada inangnya. Nah, tadi saya katakan bahwa pada fase litik ini adalah fase yang paling ganas. Virionnya itu ya, virion-virionnya itu nanti yang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini ada langkah-langkah, ada tahap-tahapnya ini. Yang pertama ada absorpsi, kemudian ada penetrasi, kemudian ada ekipase, kemudian replikasi dan lisis. Nah, pada di tahap lisis inilah nanti dia akan masuk ke dalam tubuh kita.
Nanti bisa dilihat contohnya ada pada YouTube. Ya, yang Ibu sudah kirimkan. Mungkin bisa dinaikkan yang punya HP, ya. Boleh bisa dilihat di situ link YouTube-nya. Dia caranya menginfeksi ke dalam tubuh kita. Ya. Makanya saya bagikan link sebelumnya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa tolong dibuka YouTube-nya karena itu adalah pembelajaran kita hari ini. Ya. Beda dengan fase yang ini. Ya, ini. Nah, biasa lisogenik, fase lisogenik ini adalah fase yang biasa-biasa saja, dia tidak ganas, ya. Hanya dia karena dia sudah menempel, ya, sudah masuk di dalam tubuh kita, dia lebih menggandakan dirinya, memperbanyak dirinya di dalam tubuh kita. Dia ada di fase lisogenik ini. Ya, dia menyerang, sudah bersebar di dalam tubuh kita. Inilah fase lisogenik. Kalau fase litik tadi itu, pada fase lisis itu tadi, dia baru mau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, disitulah puncaknya. Jadi dia, kalau tidak ada inangnya, makanya bagaimana virus itu supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita, ya usahakan tubuh kita dalam keadaan sehat. Ya, sehat. Imun tubuh, mengerjakan tugas LKPD-nya. Nah, di sini kalian, saya sudah bagi kelompok ya, sesuai dengan minat kalian ya. Kemudian nanti nama kelompoknya ditulis, nama-nama temannya. Kemudian diperhatikan ini adalah gambar ya. Di LKPD-nya tolong diperhatikan. Kemudian dijawab pertanyaannya, ada 4 pertanyaan di situ. Bisa? Halo, yang lain? Bisa? Dijawab bisa di sebelah belakangnya aja ya. Iya. Bisa? Iya. Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Waktunya hanya 10 menit. Bisa? Sudah? Ini siapa punya tadi? Oh. Ini bisa dilihat juga di atas ini, dia punya. Dibuka bukunya itu. Nah, dia buka halaman itu apa itu? Bisa dibuka, buku panduannya ada di halaman 39. Sudah dijawab tadi malam, enggak dijawab. Enggak dijawab tadi malam. Enggak. Di sini, Nyong, teman sini supaya nih dengan temannya. Sudah, buka halaman 39. Enggak sempat jawab tadi malam, enggak? Ya, langsung saja jawabannya ditulis di situ. Bisa tak? Kalian cari jawabannya, temanmu yang tulis supaya cepat. Oh? Nomor berapa dan nomor berapa? Minta Pak, nanti di copy aja, foto aja supaya nanti presentasinya pakai itu, pakai HP. Tuh, di foto jawabannya. Nah, oh iya, nanti presentasinya pakai HP, pakai HP. Dibaca, kayak kemarin dibaca di atas, nanti presentasinya di atas. Ya tak? Bisa tak? Bisa nak? Siapa yang tulis? Cik. Iya. Yang lain di temannya nulis, yang lain cari jawabannya.
Yang lain cari jawabannya, yang lain menulis. Supaya cepat toh? Iya. Oh ini halaman, ini nomor 3, ini nomor 4, seperti itu. Supaya maksudnya diskusinya, kerjasamanya bagus. Jangan hanya satu orang yang kerja toh? Bisa? Ada yang bisa dibantu nak? Bisa? Yang mana tidak? Sudah ditulis jawabannya. Apa pertanyaannya nomor 1? Pertanyaannya, jelaskan pengertian apa itu replikasi. Tadi sudah dijelaskan sama temanmu replikasi itu apa. Replikasi itu sama dengan penggandaan. Toh? Replikasi itu adalah penggandaan. Itu sudah cepat. Sud masing-masing kelompok. Ya, kenapa nak? Ya, dijawab di situ saja. Dijawab saja. Dijawab situ saja. Iya, cari yang lainnya halaman 39 nak dibuka. Sudah. Ya, 39. Temanmu nulis, dicari jawabannya. Ini saja. Ini. Jadi kalau kita mempresentasikan jawaban kami. Oke, Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan jawaban yang telah kami cari. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, jelaskan pengertian dari replikasi. Replikasi adalah pembentukan DNA baru yang sesuai dengan sifat DNA itu sendiri. Yang kedua, jelaskan pengertian dari siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik merupakan siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian dari sel inang pada akhir prosesnya. Kemudian siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pada daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik ada tahap pelekatan, yaitu virus menunjukkan bahwa ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Virus hanya dapat menempel pada lokasi tertentu. Yang kedua ada tahap penetrasi. Setelah lubang terbentuk, kapsul virus segera berkontraksi, mengirimkan asam nukleatnya, DNA dan RNA ke dalam sel. Yang ketiga, tahap sintetis. Bakteri biosintetik yaitu DNA bakteri harus dimusnahkan. Yang ketiga, tahap replikasi. Kapsid yang disintetis dipisahkan menjadi bagian kepala, ekor, dan serat ekor. Kemudian ada tahap perakitan, yaitu bagian kapsid kemudian dirakit menjadi kapsid virus lengkap yang mengandung DNA virus. Dan yang terakhir ada tahap lisis, yaitu ketika dinding sel hancur, dinding sel bakteri larut atau pecah. Sekali rusak, virus baru bisa keluar dan mencari inang yang lain. Nomor 4 itu bisa jadi kesimpulan. Daur lisogenik yaitu ada tahap penetrasi, yaitu kapsul virus segera berkontraksi mengirimkan asam nukleatnya dan DNA serta RNA ke dalam sel. Yang kedua, tahap penyisipan DNA, yaitu DNA virus berintegrasi ke dalam kromosom bakteri menjadi profag. Yang ketiga, ada tahap pembelahan, yaitu bakteri membelah diri, maka profag juga membelah diri. Dan yang terakhir ada tahap penggabungan, yaitu DNA bakteri melakukan penggabungan dengan DNA virus. Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan replikasi pada daur litik dengan daur lisogenik. Perbedaannya pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta akan muncul virion-virion baru. Dan pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. Terima kasih. Oke, sekian. Ada tanggapan? Ada yang berbeda dengan jawabannya temannya? Ya. Ya. Sebelum kami mengakhiri ini, ada yang mau bertanya? Enggak ada. Jawabannya sama kah dengan temannya? Oke, kalau tidak ada, kami akan mengakhiri presentasi kami pada pagi ini. Terima kasih. Berikan semuanya. aplaus pada temannya. Nah, hari ini ya, saya ingin mengambil suatu kesimpulan ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oh, silakan Citra, mewakili dari temannya. Siklus litik
Gen virus dengan cepat mengubah sel inang menjadi pabrik untuk replikasi virus. Setelah melepaskan virus-virus baru, sel akan mengalami lisis, sedangkan pada siklus lisogenik, DNA virus masuk ke dalam sel inang. Kemudian terjadi replikasi bersama-sama dengan kromosom inang. Terima kasih. Iya, jadi itu tadi kesimpulan yang temanmu sudah disampaikan ya. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Oh, Rasya. Oke. Simpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita belajar replikasi. Replikasi adalah pembentukan DNA baru yang sesuai dengan sifat DNA itu sendiri. Dan juga kita belajar perbedaan antara daur litik dengan daur lisogenik. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta virion-virion baru. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. Oke. Iya, terima kasih. Diberikan aplaus buat temannya tadi berdua. Tugasannya itu tadi Ibu sudah berikan ya, ada di link ya yang sudah Ibu kirim ya. Nanti penugasannya nanti silakan dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, saya memberikan sebuah motivasi buat kalian bahwa apa yang kita pelajari hari ini, ya pembelajaran kita hari ini, kamu bisa memahami ya, virus itu seperti apa sih sebenarnya virus itu. Terus bagaimana dia bereproduksi, perkembangbiakannya bagaimana. Jadi perkembangbiakannya kalau virus itu kan begitu cepat ya, tidak menghitung jam, tapi detik perkembangannya sangat signifikan sekali. Kemudian dari situ mungkin kita bisa menjaga imun tubuh kita ya. Jadi saya lihat nanti jangan Ibu tidak mau lihat lagi, nanti istirahat, nanti di luar sana nanti minum minuman yang berwarna-warni. Nah, salah satu itu tidak mengikuti pola hidup sehat ya. Jadi Ibu sudah sampaikan berkali-kali bahwa dari rumah itu membawa air putih ya. Jangan nanti istirahat nanti lari ke kantin minum minuman berwarna-warni ya. Jadi Bu, cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kalian sudah membersamai kita di hari ini. Mungkin Askia. Jadi perasaan saya hari ini saya sangat senang karena bisa mengetahui dan mendapat ilmu baru tentang virus dari siklus litik serta siklus lisogenik. Iya, ada lagi yang mau mengungkapkan perasaannya? Rasanya mungkin? Saya sangat senang karena kita dapat belajar hal baru, yaitu belajar siklus litik dan siklus lisogenik. Dan saya sangat senang karena kita belajar melalui metode belajar dengan kelompok. Iya, mungkin bisa diberikan aplaus buat temannya tadi. Iya. Terima kasih buat Askia dan Rasya untuk umpan baliknya ya pada hari ini. Makasih. Siap. Ya, diperhatikan kiri kanan temannya sudah rapi kah belum? Kasih masuk bajunya. Ya, baru dimasukkan bajunya, jangan digulung-gulung. Berterima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.